Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita menyatakan segala puji, pengakuan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang maha sempurna, yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga pada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih di atas nikmat yang sangat agung, yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Dan Allah masih memberikan hidayah taufik kemudian juga pertolongannya, sehingga kita dimudahkan untuk menjalankan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan. Di antaranya sore hari ini kita bersama-sama telah melaksanakan salat asar berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan mempelajari beberapa ayat dan juga beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Insya Allah dengan tema yang tidak asing lagi, yakni tentang masalah keutamaan bersedekah. Keutamaan bersedekah. Sebenarnya apa yang hendak kita pelajari bersama ini adalah suatu hal yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi di sini sebagai pengingat bagi diri kita masing-masing tentang ibadah yang sangat agung ini, yakni ibadah sedekah. Kita semua sudah memahami apa yang dimaksudkan dengan sedekah, yakni kita memberikan suatu manfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya, lebih-lebih bagi orang yang masuk kategori fakir dan miskin. Itu disebutkan dengan sedekah. Dan mungkin kita semuanya sudah memahami tentang keutamaan-keutamaan dari sedekah di sini. Tapi ini sebagai pengingat, supaya kita ingat kembali tentang keutamaan-keutamaan tersebut, dan kita kembali untuk membangkitkan semangat kita supaya dalam setiap hari dalam kehidupan kita itu ada aktivitas sedekah yang kita lakukan, sedikit ataupun banyak. Ya, masing-masing orang ya tentu sesuai dengan kemampuannya, kelapangan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya jangan sampai terluputkan setiap hari itu kita berupaya untuk menjalankan ibadah ini, yaitu ibadah sedekah. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kitab-kitabnya para ulama rahmatullahi ajmain menjelaskan tentang keutamaan sedekah, adab-adabnya sedekah, hukum-hukum terkait sedekah dan hal-hal yang lainnya. Tapi keterbatasan waktu kita ini, kita hanya akan murojaah bersama tentang keutamaan-keutamaan sedekah. Itu pun tentu tidak mungkin semuanya akan kita murojaah dalam waktu yang singkat ini. Ya, mungkin sekitar ada 6 keutamaan sedekah yang akan kita murojaah pada pertemuan sore kali ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama, bahwasanya dari sedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menjadi sebab bertambahnya rizki dari orang yang bersedekah. Jadi tidak ada ceritanya bersedekah kemudian seorang itu secara hakikatnya mengalami kerugian. Itu tidak ada ceritanya. Kalau seorang itu bersedekah
membantu fakir miskin, dan itu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya semata-mata mencari pahala, yang mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk riya, tidak untuk dilihat orang lain kemudian mendapatkan pujian atau hal-hal duniawi misalnya, tapi dia niatkan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan merugi. Ya, pasti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pahala dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat, bisa jadi lebih 700 kali lipat atau bahkan lebih, tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi yang lain, sedekah yang kita lakukan itu secara hakikatnya tidaklah mengurangi dari harta kita, karena pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan yang lebih baik, kemudian juga ditambahkan rezeki atau barokah pada harta yang ada pada diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang pertama. Karena dengan sedekah itu bisa membersihkan jiwa kita dari sifat bakhil dan semisalnya. Dengan sedekah bisa membersihkan harta kita, yang mungkin harta kita itu tercampur dengan hal-hal yang kurang bersih secara syariat. Mungkin cara dalam kita mendapatkan harta itu ada hal-hal yang kurang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau semisalnya. Maka dengan adanya sedekah yang kita lakukan itu akan bisa membersihkan harta kita dan menambah keberkahannya. Jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 245. Ya, surah Al-Baqarah 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapakah orangnya yang dia itu meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang bagus. Nah, ini ungkapan dari Allah SWT. Ketika ada orang yang beriman, dia berinfak di jalan Allah SWT, salah satu bentuknya atau bagiannya yaitu dengan bersedekah kepada fakir miskin. Itu termasuk bentuk berinfak di jalan Allah SWT. Perbuatan seperti itu Allah ungkapkan sebagai bentuk meminjami Allah dengan pinjaman yang bagus. Hasanah dalam artian dia melakukan itu ikhlas karena Allah SWT. Kenapa Allah ungkapkan itu sebagai pinjaman kepada Allah SWT dengan pinjaman yang bagus? Karena ketika si A misalkan meminjamkan uangnya kepada si B, si A menghutangi si B, maka apa? Maka itu seharusnya uang yang dipinjamkan itu, uang yang dihutangkan tersebut seharusnya kembali kepada yang meminjamkan. Ya, kembali kepada yang meminjamkan. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin akan mengingkari janji-janji yang ditetapkannya. Kalau Allah sudah menetapkan siapa yang meminjami Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ada imbal baliknya dari Allah Subhanahu wa taala. Imbal baliknya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Fayudha'ifahu, maka Allah melipat gandakan kebaikannya itu lahu, untuk kebaikan si pelakunya, ad'afan katsiratan, dengan pelipat gandaan yang banyak. Jadi dilipat gandakannya bukan lipat gandanya sedikit, tapi dilipat gandakan dengan pelipat gandaan yang banyak. Dijelaskan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, dilipat gandakan di sini itu mengandung dua kemungkinan dan dua unsur yang telah kita singgung sekilas tadi. Unsur yang pertama, dilipat gandakan tentang pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin pernah kita sampaikan dalam hadis yang sahih bahwasanya
setiap amal perbuatan anak Adam, ya, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu pasti dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau baru berniat untuk beramal kebaikan, belum sempat melakukannya, itu sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebaikan yang sempurna satu. Itu baru berniat untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau kemudian dia menjalankan niatannya itu dengan melakukan kebaikan, kata Rasulullah SAW, itu minimalnya adalah dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Bisa jadi sampai 700 kali lipat, ila dha'fin katsiratin, sampai pelipat-pelipat gandaan yang sangat banyak, yang tak terhingga, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sisi yang pertama, dilipat gandakan dari sisi pahala yang didapatkan oleh orang tersebut. Kemudian sisi yang kedua, dilipat gandakan dalam artian akan diganti harta yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dia keluarkan untuk bersedekah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di surah Saba ayat 39, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Wa ma, sesuatu apapun, anfaqatum yang kalian nafkahkan, ya, min syai'in berupa nafkah apapun yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kebaikan-kebaikan yang ada, nafkah-nafkah baik yang ada, fahuwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di situ ada hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, anfiq ya bena Adam tunfaq alaih. Wahai anak Adam. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan dengan panggilan wahai anak Adam. Itu mengingatkan kita manusia, bahwasanya kita manusia itu anak turunnya Adam alaihissalam. Dan mengingatkan kita bahwasanya dahulu Adam alaihissalam itu awalnya berada di dalam surga. Awalnya berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hidup di dunia ini awalnya, tapi bertempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian gara-gara bujuk rayunya syaitan laknatullah alaih, sehingga akhirnya Adam alaihissalam melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makan buah yang terlarang di dalam surga, sehingga itu mengakibatkan Adam alaihissalam beserta ibunda Hawa kemudian dikeluarkan dari neraka, dari surga, dan diturunkan ke alam dunia ini. Diturunkan ke alam dunia ini. Nah, di situ Allah SWT mengingatkan kita itu anak Adam, bisa melakukan kesalahan, hendaknya dalam hal yang hendak disampaikan ini berupaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah katakan di situ? Anfiq, wahai anak Adam, anfiq, engkaulah engkau menunaikan nafkah dan juga bersedekah, masuk di dalamnya bersedekah. Yunfaq alaih, niscaya akan diberi nafkah kepadamu. Ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang memberikan nafkah secara sesuai dengan syaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya kalau seorang bersedekah, ya, sesuai dengan syaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diganti nafkah tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mana masalahnya, kita manusia memiliki apa? Memiliki hawa nafsu. Kita manusia memiliki hawa nafsu. Terkadang terbesit dalam hati kita untuk bersedekah. Mungkin kita sedang lewat di suatu jalan, kemudian kita lihat ada orang yang membutuhkan bantuan kita secara finansial. Terbesit dalam hati kita untuk bersedekah kepada orang fakir miskin tersebut. Tapi setan tentu tidak mungkin akan diam. Setan tidak akan mendiamkan kita untuk melakukan suatu amal kebaikan tersebut. Akan berupaya untuk menghalang-halangi kita melakukan kegiatan bersedekah itu. Di antara bentuknya yaitu setan akan memberikan bisikan-bisikan.
Kenapa kamu bersedekah? Kamu mau sedekah berapa? Nah, kekayaanmu berapa sih? Dalam sehari kamu dapat uang berapa, atau sebulan dapat gaji berapa? Nanti kalau kamu keluarkan sekian, berarti kan berkurang sekian. Kalau kamu bersedekah kepadanya 10.000 misalkan, berarti uangmu kan berkurang 10.000. Dan ini 10.000 nanti apakah bisa kembali ataukah tidak, kan belum tentu. Nah, ini setan berupaya untuk menghalang-halangi seseorang untuk bersedekah, untuk bersedekah. Maka di situ Rasulullah SAW mengingatkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah SAW menegaskan, ma naqashat shadaqatun min malin. Ini penegasan dari Rasulullah SAW yang beliau itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau bicara dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau sampaikan dari urusan agama itu tiada lain merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah SAW, ma naqashat shadaqatun min malin. Yang namanya sedekah itu tidaklah mengurangi min malin, dari hartanya orang yang bersedekah. Ya, dari hartanya orang yang bersedekah. Ini kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lainnya yang juga sahih, ini dari sahabat yang mulia Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Tirmidzi. Di situ Rasulullah SAW menegaskan, "Thalathun uqsimu 'alaihinna." Ada 3 perkara ya, yang aku itu bersumpah atas nama Allah SWT tentang 3 perkara tersebut. Salah satunya beliau sebutkan, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin." Ma naqasa, tidaklah berkurang, malu 'abdin, hartanya seorang hamba itu, min shadaqatin, gara-gara dia bersedekah. Gara-gara dia bersedekah. Ini Rasulullah SAW menyampaikannya kepada para sahabat ridwanu alaihim ajmain, yang tentunya para sahabat ridwanu alaihim ajmain dalam kondisi normal pun mereka tentu percaya kepada sabdanya Rasulullah SAW, karena mereka meyakini beliau adalah as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin beliau akan mengucapkan ucapan yang dusta. Ya, tidak mungkin beliau ucapkan ucapan yang dusta. Di dalam kondisi normal nggak mungkin para sahabat akan meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam posisi ini meskipun tidak diragukan, ternyata Rasulullah SAW menguatkannya, menekankannya dengan sumpah. Ya, beliau menekankannya dengan sumpah. Bersumpah atas nama Allah SWT tentang 3 perkara. Salah satunya bahwasanya ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Tidaklah berkurang hartanya seorang hamba min shadaqatin, disebabkan dia bersedekah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya kalau secara kasat mata dan hitungan kita secara matematis, ketika kita mengeluarkan sedekah 10.000, berarti kan harta kita berkurang 10.000. Harta kita berkurang 10.000. Itu kalau hitungannya manusia. Tapi beda lagi dengan hitungannya Allah SWT, Rabbul Alamin, zat yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk yang mengatur bagian-bagian rezeki dari seluruh hamba-hambanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apapun yang dikeluarkan oleh seorang hamba berupa sedekah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 sisi disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kemungkinan yang pertama, atau sisi yang pertama, yakni diganti dari sisi kualitasnya. Jadi harta yang tersisa itu menjadi lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta yang tersisa yang tidak dikeluarkan tadi, dia akan keluarkan 10.000, sisanya masih banyak, sisanya itu lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih bermanfaat, tidak terkurangi dalam hal-hal yang sia-sia, mendatangkan manfaat-manfaat duniawi maupun manfaat-manfaat ukhrawi dan seterusnya. Itu yakni dikuatkan, ditambah dari sisi keberkahannya. Sisi yang kedua, bahkan mungkin pula ditambahi secara hitungan nominalnya. Dan itu sudah terbukti, banyak sekali orang-orang yang membuktikan demikian itu. Biasanya namanya seorang bersedekah itu nanti akan dikembalikan dengan lipat ganda 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu sudah banyak yang mempraktekkan demikian itu. Jadi ketika misalkan bersedekah 10.000, nah, beberapa saat atau mungkin berapa hari kemudian kembali 100.000. Itu tentu harus dengan keyakinan dan juga tergantung kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak sekali orang-orang yang sudah menjalankan hal tersebut dan benar-benar membuktikan bahwasanya ketika dia bersedekah maka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Tapi kadang-kadang masalahnya apa yang kembalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seringkali kita mungkin tidak menyadari. Ya, mungkin kita tidak menyadari. Karena bentuknya bisa jadi memang berupa kembali uang 10 kali lipat mungkin, tapi bisa juga berupa bentuk-bentuk yang lainnya. Mungkin dalam suatu keadaan mengharuskan kita mendapatkan suatu musibah, ya mungkin kecelakaan atau anak kita sakit atau apa. Seharusnya keluar biaya sekian, tapi kemudian Allah SWT dengan sebab sedekah itu Allah kemudian sembuhkan penyakit itu dengan cara yang lain yang biayanya jauh lebih murah. Ya, biayanya jauh lebih murah. Nah, model seperti ini, cara-cara seperti ini hal-hal yang mungkin kita kurang menyadarinya. Atau mungkin dalam suatu kejadian kita sedang di jalan, kemungkinan besar kita mengalami kecelakaan tersebut dan fatal. Ya, mungkin kita harus ke rumah sakit kemudian bahkan amputasi atau apa, tapi ternyata dengan sebab kita paginya bersedekah misalkan, Allah hindarkan kita dari kecelakaan tersebut. Allah hindarkan kita dari kecelakaan tersebut. Dan kita dan dengan semua ya biasa ya di jalanan ya mungkin paham dan merasakan hal yang demikian itu. Kita sudah sering berapa kali jadi seperti itu. Kalau secara logika kita mestinya kecelakaan begitu. Alhamdulillah masih dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut. Zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua dari bersedekah. Bersedekah itu bisa mengangkat bala. Sedekah itu bisa mengangkat bala musibah dan juga bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah itu bisa menghindarkan kita dari bala, dari musibah, dan juga bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah taala. Ini dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shona'ul ma'rufi taqi masyari'as su'i wal afati wal halakat." Shona'ul ma'rufi, perbuatan-perbuatan kebaikan itu, ya, perbuatan-perbuatan kebaikan itu tapi akan menjaga pelakunya masyari'as su'i dari hal-hal huru-hara as-su'i yang merupakan keburukan, wal afati dan penyakit-penyakit, balak-balak, wal halakati dan hal-hal yang membinasakan. Ini sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu beliau janjikan akan bisa menjaga kita dari huru-hara perkara-perkara yang buruk, dari penyakit-penyakit, dari bala-bala, dari musibah-musibah, bahkan dari hal-hal yang bisa menyebabkan kebinasaan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang lain masih dari hadisnya Anas Malik radhiyallahu ta'ala anhu, shadaqatu sirri tutawfi'u ghadbar rabbi. Sungguhnya sedekah secara sir, sedekah secara rahasia, itu akan bisa tutawfi'u, memadamkan ghadbar rabbi, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap seorang hamba, sungguh itu hamba sangat merugi. Kalau Allah murka terhadap seorang hamba, hamba itu sangatlah merugi. Karena dengan Allah murka kepadanya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, Allah tidak akan merahmatinya, Allah tidak akan memberikan hidayah taufik kepadanya, Allah tidak akan melapangkan rezekinya, Allah tidak akan memberikan keberkahan pada rezeki yang ada pada dirinya. Itu kalau Allah sudah murka kepada seorang hamba. Nah, kata Rasulullah SAW, shadaqatus sirri
sedekah secara rahasia, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kalau namanya sedekah sembunyi-sembunyi berarti itu kemungkinan besar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diam-diam, tidak ada orang yang tahu, ya dia masukkan uang sekian nominalnya di dalam amplop, kemudian dia masukkan di waktu yang tidak ada orang yang melihat ke tempatnya orang miskin tanpa diketahui. Ya. Tidak ada orang yang mengetahui, bahkan istrinya pun tidak mengetahui, tidak mengetahui hal tersebut. Maka sedekah secara rahasia ini akan bisa tudfi'u ghadabar Rabbi, akan bisa meredamkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang kedua, bisa mengangkat bala, menghindarkan dari bala musibah, bahkan bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah banyak dibuktikan oleh banyak orang dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian orang, dia petani, ini kisah nyata. Beliau seorang petani, ya lahannya lumayan luas begitu. Suatu saat, dan itu terjadi beberapa kali. Beberapa kali kejadian sawah-sawah di situ itu diserbu oleh hama warem. Semua sawah-sawah yang lainnya hampir musnah, bahkan sebagian benar-benar musnah. Dan ini terjadi beberapa kali. Anehnya, sawahnya beliau ini bersih, tidak didatangi oleh orang sama sekali. Nah, usut, setelah beliau meninggal baru ketahuan dan tersebar bahwasanya beliau adalah orang yang gemar bersedekah. Sehingga ketika yang bersebelahan, bahkan yang berdampingan langsung itu habis, sawah beliau tetap bersih, tidak diserang hama sama sekali. Ini diantara bentuk, ketika seorang bersedekah, maka Allah tidak menyia-nyiakan amal kebaikannya tadi. Allah membalasnya dengan menghindarkannya dari bencana-bencana. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya bersedekah itu menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil. Ya, bersedekah menjadi sebab Allah SWT akan menghapus dosa-dosa kecil dari orang yang bersedekah tersebut. Dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 271. Surah Al-Baqarah ayat 271. Nanti Anda bisa melihat di mushaf. Kata Allah SWT, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah SWT, "In tubdu shadaqati", kalau kalian itu menampakkan sedekah-sedekah yang kalian berikan, fa ni'mahi, maka sungguh itu suatu kebaikan. Jadi hukum asal boleh bersedekah dengan dinampakkan. Tapi permasalahannya tinggal bagaimana menjaga keikhlasan di dalam sedekah yang dinampakkan itu. Kalau bisa menjaga keikhlasan hati dalam sedekah secara terang-terangan, maka itu tetap merupakan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disembunyikan, sedekahnya itu lebih baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menyembunyikan sedekah itu dan kalian berikan sedekah itu kepada fakir dan miskin, fa huwa khairul lakum, maka sedekah secara rahasia itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dari keburukan-keburukan kalian, yaitu dari dosa-dosa kecil kalian, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang ketiga dari bersedekah. Ini bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil kita. Dan kita meyakini keadaan diri kita masing-masing, pasti kita tidak mungkin akan terlepas dari yang namanya dosa-dosa kecil itu. Dalam setiap hari kita sudah gak bisa menghitung berapa banyak dosa kecil yang kita lakukan. Pasti banyak sekali yang kita lakukan dari dosa kecil tersebut. Maka di antara sarana dan fasilitas yang digunakan atau yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kecil itu, yaitu dengan bersedekah.
Lebih utama lagi kalau bersedekah secara rahasia, karena itu lebih memungkinkan untuk bisa ikhlas dalam bersedekah tersebut murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat dari bersedekah, sedekah itu bisa menjaga dari azab kubur dan juga bisa membantu ketika seorang itu di padang mahsyar. Dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna sadaqata la tunfi'u an ahliha harral kuburi." Inna sadaqata, sesungguhnya sedekah itu, la tunfi'u, benar-benar sedekah itu bisa memadamkan, bisa meredam, an ahliha, dari pelaku sedekah tadi. Meredam apa? Harral kuburi, panasnya di alam kubur. Panasnya di alam kubur. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya di alam kubur itu nanti ada nikmat kubur ataupun ada siksa kubur, tergantung amal perbuatan masing-masing hamba ketika masih hidup di alam dunia ini. Kalau banyak perbuatan kebaikannya, insya Allah akan mendapatkan nikmat di alam kubur. Kalau banyak perbuatan keburukannya, akan mendapatkan siksa di alam kubur. Nauzubillah min dzalik. Maka di antara hal yang bisa meredam dari panasnya di kubur itu adalah seorang dengan bersedekah. Ya, dengan bersedekah itu bisa meredakan panasnya di alam kubur. Wa inna ma yastadillul mu'minu yaumil qiyamati fi dhilli shadaqatihi. Bahkan nanti sampai di hari kiamat, inna ma hanyalah yastadillul mu'minu, seorang mukmin itu akan bernaung yaumil qiyamati, pada hari kiamat nanti, fi dhilli shadaqatihi, di naungan karena sedekah yang dia lakukan ketika di dunia. Jadi ketika nanti di hari kiamat, kita semuanya sudah mati di dalam kuburan kita, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu tiupan. Satu tiupan langsung bangkit semuanya, seluruh manusia dari awal Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, semuanya bangkit serentak, kemudian dengan cepat menuju semuanya ke padang mahsyar. Nah, ketika di padang mahsyar itu tidak langsung kemudian dijalankan proses hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menunggu dalam waktu yang lama. Ya, masih menunggu di padang mahsyar dengan waktu yang lama. Dalam keadaan yang sangat berat ketika menunggu di padang mahsyar itu. Yang mana matahari didekatkan sejarak 1 mil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sangat panas sekali, sehingga para hamba yang sedang menunggu hisab di padang mahsyar itu semuanya bercucuran peluhnya, keringatnya. Dan keringat ini masing-masing nanti akan sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Ada yang keringatnya itu hanya sampai ke mata kaki, ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang keringatnya sampai ke pusar, ada yang keringatnya sampai ke leher, bahkan ada yang keringatnya itu sampai menenggelamkannya. Itu semuanya tergantung kepada amal perbuatan kita ketika di dunia ini. Dan juga tidak ada naungan kecuali hanya bagi orang-orang tertentu. Panas sekali, yaitu langsung di bawah matahari dalam jarak 1 mil. Tapi manusia diberi kekuatan tubuh fisik oleh Allah SWT sehingga tidak terbakar. Tapi sangat panas. Nah, maka di antara hamba yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan itu adalah seorang hamba yang bersedekah. Sedekahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibaratnya ketika tangan kanan bersedekah, tangan kirinya pun tidak mengetahuinya, saking tersembunyinya, yakni ketika dia bersedekah tersebut. Maka dikatakan oleh Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, inna mastadilul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatihi, hanyalah seorang mukmin itu nanti di hari kiamat akan bernaung dengan naungan karena sedekahnya. Ya, naungan karena sedekahnya. Sama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari keutamaan sedekah, sedekah itu bisa menjadi penghalang dari api neraka. Sedekah bisa menjadi penghalang dari api neraka. Dan riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara wala bisyiqqi tamrah." Ya, ittaqun nar adalah kalian
menjaga diri kalian, melindungi diri kalian dari api neraka dengan melakukan amal soleh, amal kebaikan apapun, walau bisyikki tamrotin, meskipun hanya sekedar dengan bersedekah syikki tamroh, belahan, ya, belahan dari kurma, nggak sampai kurma penuh, ya, nggak sampai kurma satu biji penuh, tapi belahannya, karena yang ada mungkin itu. Tapi jangan meremehkan kebaikan apapun. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau itu meremehkan minal ma'rufi, dari kebaikan itu, syai'an, sedikit pun. Kenapa tidak boleh kita remehkan kebaikan apapun? Jadi kebaikan apapun, ketika kita ada kesempatan untuk melakukan kebaikan itu, jangan dilewatkan. Ya, jangan dilewatkan meskipun nampaknya sepele, meskipun nampaknya ringan, meskipun nampaknya remeh, jangan diremehkan. Ya, jangan dianggap remeh. Kenapa jangan dianggap remeh? Karena kita tidak tahu dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena supaya diterima itu kan harus sesuai tuntunannya Rasulullah SAW, kemudian juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjalankan amal kebaikan apapun, mau itu sholat, berzikir, membaca Al-Quran, atau bersedekah, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, amal-amal kebaikan yang lainnya, baik amal ibadah mahdhah ataupun amal kebaikan yang sifatnya membantu orang lain, dari amal-amal itu kita tidak tahu mana yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sampai mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Adalah kalian menjaga diri kalian dari api neraka walau bisyikki tamrah, meskipun hanya dengan kurma yang tidak penuh. Kurma yang tidak penuh yaitu belahan kurma. Ini mengibaratkan tentang suatu hal yang sangat remeh, termasuk juga bersedekah meskipun mungkin mampunya hanya dengan nilai nominal sedikit, tapi mampunya itu jangan diremehkan. Manfaatkan kesempatan untuk bersedekah meskipun dengan nilai nominalnya sedikit sesuai kemampuan kita. Barangkali sedekah kita itu kebetulan ketika itu ikhlas karena Allah SWT memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan tersebut. Nah, maka ini akan mendatangkan pahala yang agung dari Allah SWT, bahkan juga bisa menjaga kita dari api neraka. Jemaah yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bahwasanya bersedekah itu merupakan sebab masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah termasuk di antara hal yang menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana min ahli salati du'ya min babis salati." Siapapun orangnya yang dia ketika di dunia termasuk ahlinya salat, yang melaksanakan salat yang wajib, terpenuhi syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, bukan hanya yang wajib, bahkan dia juga menjalankan salat-salat yang sunnah sesuai tuntunannya Rasulullah SAW, salat rawatib, salat witir, salat duha, ataupun salat-salat sunnah yang lainnya yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dia ahli salat ketika di dunia, du'ya min babis salati, maka nanti di akhirat dia akan dipanggil dari pintu salat. Maksudnya pintu surga, pintu salat. Jadi pintu surga itu ada beberapa, di antaranya pintu salat khusus bagi ahlinya salat. Ya, khusus bagi ahlinya salat nanti disuruh masuk ke dalam surga lewat pintu salat tersebut. Ada pula yang lain, maka min ahli sedekati, siapa yang termasuk ahli sedekah, du'ya min babis sedekah. Siapa yang termasuk ahlinya sedekah, maka nanti di akhirat dia akan dipanggil masuk surga lewat pintu sedekah, lewat pintu sedekah. Dan kita memang melihat keadaan manusia, keadaan kita masing-masing itu kan berbeda-beda. Ada orang yang punya kecenderungan mungkin dalam masalah sholat, ada yang kemudahannya itu dalam menjalankan sedekah, kalau sholat dia agak berat, dan seterusnya dari amal-amal ibadah itu. Maka yang ahlinya sholat akan dipanggil masuk surga lewat pintu sholat. Yang ahlinya sedekah akan dipanggil masuk surga lewat pintunya sedekah. Wa man kana min ahli siyami du'ya min babis siyami wa babir rayyani. Siapa yang di dunianya termasuk ahlinya puasa,
dia menjalankan puasa Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjalankan puasa sunnah apa yang dia mampu dan dia continue dalam amal ibadah puasa sunnahnya itu, dia termasuk ahlinya puasa, du'ya min babi asyami, maka dia nanti dipanggil masuk surga lewat pintu puasa, lewat pintu puasa. Wa babir rayyan yang namanya pintu ar-rayyan. Ya, ar-rayyan itu pintu surga yang dimasuki khusus oleh orang-orang yang ahlinya berpuasa. Nah, sayangnya di situ siapa yang ahli sedekah, ya siapa yang ahli sedekah, maka nanti dipanggil masuk surga lewat pintu sedekah. Nah, maka manusia mereka memiliki kemudahan yang berbeda-beda. Ada yang diberi kemudahan sehingga dia ringan untuk menjalankan ibadah sholat, tapi berat bagi dia untuk ibadah puasa atau sedekah. Maka dia tekankan di ibadah sholatnya itu, barangkali itu menjadi sebab dia masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang kemampuannya hanya menjalankan sholat yang wajib, tapi dia punya keringanan kalau dalam menjalankan ibadah sedekah. Nah, maka bisa jadi menjadi sebab dia masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan bersedekah. Ada pula yang dimudahkan dalam hal berpuasa. Kalau sholatnya dia hanya sholat yang wajib, kadang-kadang sholat sunnah. Tapi kalau masalah puasa dia rajin. Ada orang-orang yang seperti itu. Maka nanti dia akan dipanggil masuk surga lewat pintu puasa. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, sini kita akan baca sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin", tidaklah ada satu hari pun di antara hari-hari dunia ini, yusbihul ibadu fihi, yang mana para hamba itu berada di waktu pagi, illa melainkan malakan yang zilani, ada dua malaikat yang turun. Jadi tidaklah ada satu hari pun dari hari-hari dunia ini melainkan di pagi itu akan ada dua malaikat yang turun. Ini setiap pagi. Ini setiap pagi kata Rasulullah SAW. Setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Fayaqul ahaduhuma, lalu salah satu dari dua malaikat itu mengatakan, ya berdoa kepada Allah SWT, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, a'ti, berikanlah munfiqan kepada orang yang bernafkah di jalan Allah, termasuk yang bersedekah, khalafan, berilah dia ganti. Itu doanya malaikat. Ya, malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, bagi orang yang bernafkah, yang berinfak di jalan Allah, termasuk yang bersedekah, berikanlah kepadanya gantinya. Wa yaqul akhar, sementara malaikat yang lain juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada mumsik, kepada orang yang menggenggam, maksudnya yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakhil padahal punya kelapangan rezeki dan punya kemungkinan, kemampuan untuk berinfak di jalan Allah, untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya, tapi dia tidak mau untuk mengeluarkannya. Maka didoakan oleh malaikat yang kedua ini, Allah ma'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menggenggam, yang tidak mau berinfak ini, talafan, kerugian, ya, kebangkrutan, kerugian. Didoakan demikian oleh malaikat. Dan ini setiap hari, setiap pagi, demikian itu keadaannya. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah sebagai pendorong bagi kita semuanya, hendaknya bagaimanapun keadaannya, kondisi kita lapang atau kondisi kita sempit, jangan lupakan untuk tetap bersedekah, untuk tetap berinfak di jalan Allah SWT, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang rezekinya dilapangkan oleh Allah SWT, ya bersedekah sesuai dengan kelapangan rezekinya. Yang rezekinya saat itu sedang disempitkan oleh Allah SWT, maka berinfak, bersedekah sesuai dengan kelapangan rezekinya. Meskipun mungkin hanya 1.000, 2.000 tidak masalah. Yang penting diupayakan untuk tetap bersedekah setiap hari, supaya mendapatkan doa kebaikan dari malaikat yang pertama, yaitu didoakan mendapatkan gantinya yang lebih baik. Dan jangan sampai mendapatkan doa keburukan dari malaikat yang kedua, didoakan mendapatkan at-talaf, kebangkrutan, ya kerugian. Nauzubillah min dzalik. Yang mudah-mudahan bisa kita amalkan setiap harinya, berinfak di jalan Allah SWT.
Itu bentuknya juga beraneka ragam. Ya, bisa kita dengan bersedekah, bisa pula dengan memasukkan di kota infak di masjid misalkan, ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya, supaya kita mendapatkan kebaikan dari bersedekah dan terhindar dari keburukan-keburukan yang ada. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dan hidayah taufik bagi kita semuanya untuk menjalankan ibadah yang sangat agung ini, ibadah sedekah, sehingga menjadi bekal kita untuk menghadap pada Allah SWT. Mudah-mudahan bisa menjaga dari api neraka dan masukkan kita ke dalam surganya Allah SWT. Mungkin saya di sini, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita, dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, ada kelirunya karena keterbatasan di mana. Semoga diampuni Allah SWT dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.